Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bun di channel Mupi Moko yang membahas ibu daerah Sukabumi. Aktivitas aku dimulai lagi sekitaran jam 3. Aku mau masak untuk bikin sarapan. Karena kemarin pas waktu belanja mingguan aku beli tulang setengah kilo. Dan kalau di sayur sop itu udah mulai bosen, jadi aku mau kecapin aja. Jadi aku tumis dulu bumbu kuningnya, kemudian nanti aku tambahin lada sama kecap. Gitu doang Bun, yang penting mah adalah nikmat ya pagi-pagi sarapan walaupun sama tulang ayam. Nah ini tulang ayamnya masih beku ya, baru keluar dari freezer. Jadi biarin aja sampai nantinya coplok sendiri. Lanjut aku mau masak ini teh pare ya. Parea kalau orang Sunda mah dibilangnya, ini teh kesukaan aku banget. Yang jenis ini banget pahit ya. Kalau yang jenis satu lagi itu agak sedikit ringan pahitnya, nggak terlalu pahit banget. Ini aku beli satu bungkus teh 5.000 ya. Kemarin belanja di si teteh yang lewat. Aku mau keluarin dulu ini dalemannya, lanjut nanti aku mau potong-potong kemudian dijemek-jemek sama garam ya supaya nggak terlalu pahit. Makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel Sederhana Ibu Rumah Tangga ya. Gak bosan-bosan aku mau share kegiatan aku. Kalau aku sih ibu rumah tangganya sibuk banget karena sekitaran jam 3 teh harus udah mulai masak. Karena di siang harinya sekarang mah aku mau ngurusin dagangan ya. Jadi gak bisa leha-leha. Kadang bikin video juga itu yang bisa dipakai itu pas waktu pagi hari, jadi sekalian aja sibuk sekalian gitu ya. Kalau udah beres semuanya kan tinggal diedit-edit gitu. Nah ini dipotong-potong si parenya, si parenya. Kalau dilihat di TV kan ada orang-orang suka makan si pare itu mentah-mentah ya, kayak enak gitu ya, kayaknya kayak manis. Tapi pernah aku cobain, aku mah nggak suka ya, kecuali itu si daun pepaya. Dan pepaya kan sama pahit, tapi kenapa aku mah suka kalau si paria mah kalau dimakan mentah itu bau daun banget gitu ya. Nah ini setelah semuanya diiris-iris mau kita jemak-jemak pakai garam. Pokoknya nama ini sampai budahnya keluar gitu supaya si rasa pahitnya itu nggak terlalu gitu ya. Bagi penyuka pahit sih nggak apa-apa ada rasa sedikit pahit, tapi kalau yang nggak suka itu kasihan banget. Jadi kalau misalnya dijemak-jemak apalagi sampai si busanya keluar itu nggak bakalan pahit. Nah ini si daging ayamnya, si tulang ayam sebenarnya udah mulai empuk. Kemudian aku masukin kecap manis, kita aduk-aduk dan biarin sampai meresap si kecap manisnya. Jadi ini mah kayak bumbu semur tapi dicampur sama bumbu kuning. Jadinya mah enak pokoknya mah ya, walaupun isiannya tuh cuman tulang tapi gurih gitu dah, dikocrot-kocrot ya Bunda. Kalau jadi ibu rumah tangga harus pinter-pinter mengolah makanan ya. Kalaupun itu si tulang ayam, kalau udah bisa masaknya itu jadi enak banget. Pernah aku cobain nyemur kayak gini pakai daging ayam, agak sedikit beda mungkin ya, karena si tulang ayam banyak mengandung kaldu, jadi rasanya bener-bener gendah Bunda. Dan ini udah mulai ngegogoplak, ditungguin sampai agak sedikit menyusut. Dan ini sudah mulai menyusut, jadinya si kecapnya sama si bumbunya udah menyerap ke dalamnya. Karena takutnya jadi bau amis gitu, aku masukin asam ya, asam jawa. Karena rasanya jadi nano-nano ya, manis, asam, asin. Nah ini si parenya udah aku jemek, udah dibuang juga airnya. Lanjut aku mau iris-iris bumbunya aja. Ini bumbunya simple, cuma bawang merah, bawang putih, sama cabai merah ya. Tadinya aku nggak pakai cabai rawit, tapi dipikir-pikir nggak enak kalau nggak pedes ya. Jadi aku tambahin cabai rawit supaya jadinya aku nggak bikin sambal gitu. Kalau pagi-pagi emang selalu sibuk kayak gini ya, bikin makanan, bikin sarapan, karena kalau pas mau berangkat itu makanannya angetan, dia sedikit agak merepotkan gitu Bunda. Jadi dia mah harusnya yang fresh, karena kan mungkin
pulangnya juga malam gitu ya. Jadi kalau makan pas waktu malam hari biasanya itu sisa makan anak-anak. Nah ini udah selesai si tulang ayamnya. Alhamdulillah lah lumayan untuk hari ini kita bisa makan ayam walaupun ayamnya cuman tulangnya ya. Lanjut kita mau masak si tumis parenya ya. Kita ongseng-ongseng dulu minyaknya sampai panas. Kemudian kita masukin bawang merah, bawang putih sama cabai rawitnya. Ini favorit banget ya, nggak tahu kenapa kalau misalnya makan sama si pare ini bikin kita jadi nafsu makan bertambah. Mungkin itu mitosnya kalau makan yang pahit-pahit bakalan jadi nambah nafsu makan bagi kita yang penyuka pahit ya. Aku juga suka banget sama daun pepaya dan juga batangnya gitu, enak kok nama. Dilalap juga enak kok nama ya. Nah ini kita masukin si parenya yang udah dicemek-cemek dan udah dibuang airnya. Jadinya udah sedikit layu ya. Layunya bukan karena dimasak tapi karena diperes airnya. Kemudian kita masukin air, dibiarin sampai mateng dan empuk gitu. Sekarang mah kalau bikin masakan itu selera aku aja ya, karena anak-anak itu walaupun dibikinin kesukaan mereka agak sedikit rewel ya. Yang penting mah dijaga aja kesehatan emaknya ya. Kalau emaknya sakit ya nggak bisa masak ya. Jadi aku ikutin selera aku aja dulu ya kalau pagi-pagi. Selera aku itu sangat minimalis bunda. Jadi sayuran kayak gitu. Kalau disebut vegetarian ya termasuk ya, karena aku sering banget makan sayuran. Jarang banget aku makan daging-dagingan. Nah ini kita masukin si parenya yang udah mateng. Ini satu mangkok bisa seharian ya bunda, karena nyemotnya seetik gitu. Kita makannya cuman berdua sama si emak, yang lainnya nggak pada makan gitu. Nah inilah keadaan dapurku kalau di pagi hari, berantakan banget. Jadi harus benar-benar diberesin. Baik dari ruang tamu, dari kamar, semuanya nggak ada yang rapih ya, apalagi itu di meja semuanya ada di situ. Kalau ada tamu pagi-pagi aku mah malu bunda, rumahnya berantakan banget. Jadi aku mau beresin ini dulu. Ini semua piring kotor mau aku simpan di tempat cuci piring, karena aku cuci piringnya di luar, jadi aman lah kalau mau cuci piring. Simpan-simpan aja di luar, kalau dalamannya udah beres, udah rapi, baru aku bertindak di air ya. Cuci piringnya di luar. Aku biasanya beres-beres rumah kecil aku ini pas waktu pasunya udah berangkat kerja, jadi leluasa gitu bunda. Kalau misalnya dianya masih nongkrong nonton TV, aku lagi makan, itu karena ragok ya. Jadi nungguin dia naik motor dulu berangkat, dadah-dadah, baru deh aku beresin ini rumah ya. Kita lap-lap dulu di bagian dapur, karena ini bagian yang paling berantakan ya. Kayak ada bom Israel ya masuk ke rumah gitu. Amit-amit gitu ya. Nah ini diberesin minyak-minyaknya di bagian bawah kompor, karena suka ada yang jatuh-jatuh ke situ. Dan ini bagian penyimpanan minyak, di sana lalunyuk gitu bunda. Jadi dilap-lap sampai rapi. Setelah semuanya dilap-lap, baru nantinya aku empel. Jadi 2 kali gitu ngelapnya, karena supaya si lapnya itu bersih gitu. Kalau misalnya kita menjurus langsung ke ruang tamu gitu ya, biasanya aku ngepel dapur itu di akhir ya. Jadi ini cuma dilap-lap aja, dihilangin si minyak-minyaknya, supaya jadinya nggak kagok gitu diinjeknya. Nah ini anakku udah bangun aja, dia mah selalu tanginas bunda, jam 4 udah bangun, nggak tahu mau ngapain padahal dia belum sekolah. Jadi kita buka-buka dulu jendela walaupun ini masih pagi, tapi biar hawanya bagus ya, masuk pagi-pagi ke rumah kita jadinya sehat. Nah ini keadaan kamarku yang medem poek gitu bunda, gak dinyalain lampunya karena aku suka banget tidur dalam keadaan gelap gitu ya, jadinya tibrak gitu. Nah ini kita rapihin di kamar semuanya, perintilan kita simpen-simpen ke tempatnya. Dan ini kamar yang satu lagi bener-bener poek. Nantinya kalau punya rezeki aku mau beli lampu ya, supaya pencahayaannya bagus. Ini jendela kita buka semua,
supaya anginnya pada masuk dan bergantian sama bau asam bekas tidur gitu. Nah, kita turunin ini bantal, kita kepruk-kepruk dulu. Karena aku sedikit bingung di mana aku nyimpen sapu lidinya. Ternyata itu ada di kolong tempat tidur. Jadi aku mau cari-cari dulu, setelah ketemu baru deh. Nah, ini wajib banget ya bagi kita sebelum tidur dan sesudah tidur. Itu sunnah ya katanya, supaya nggak ada yang tidur duluan gitu. Jadi dikepruk-keprukan sampai bersih. Nah, nanti kalau misalnya ada panas baru deh kasurnya dijemur. Nah, ini udah selesai kamarnya, walaupun sederhana ya, tapi enakeun lah tiba kalau dipakai tidur. Lanjut aku mau sapu-sapu aja ini si ruang tamu minimalis aku yang sautet tapi berantakan banget. Ini aku mau benerin dulu TV karena kadang nggak ada sinyal bunda ya. Jadi walaupun pakai, emang begini kalau pakai antena, jadi harus dibenerin itu sih set-top box-nya. Jadi kalau ada angin gede biasanya hilang tuh sinyalnya. Jangan zapok sama TV-nya yang masih berupa tabung, itu juga pemberian si teteh ya dari Sukabumi, alhamdulillah. Karena TV-ku yang dulu itu udah rusak gitu, karena kena sambar kilat bunda, walaupun gak kelihatan tapi ternyata mesinnya itu udah mati. Nah, kita sapuin semuanya sampai bersih. Enak banget loh bunda kalau beres-beres pagi hari. Biasanya pas waktu siang hari itu kita tinggal tiduran, atau kalau mau punya niat mau ke pasar ya berangkat aja ke pasar tanpa keganggu dengan suasana rumah yang berantakan. Jadi kalau misalnya kerjaan kita dikerjakan pagi-pagi, otomatis badan jadi sehat, rumah pun sehat ya, karena udah dibuka jendelanya, udaranya jadi bertukar udara gitu, yang apa tuh, yang nggak bermanfaat keluar gitu, udara yang baik masuk. Dan kita mau sapu-sapu bagian dapur. Nah, ini dapurku. Jadi rumahku itu kalau di ruang tamu itu kelihatan banget, jadi otomatis kalau dapurnya berantakan jadi kelihatan banget. Alhamdulillah ya, pagi-pagi udah beres, semuanya udah pada kinclong. Walaupun rumahnya sempit kecil, tapi kalau udah bersih mah jadi kelihatannya lapang dan luas. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah guys. Dadah.